Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi untuk Optimasi Penjadwalan Bus. Studi kasus pada sistem transportasi bus AKDP PO Tentrem. Di sini kami beranggotakan Fabrul Aimar, Fadilullah Satyadi, Jati Wahyu Kusuma, dan Wisanggarni Srineksa Panggali. Latar belakang yang kami ambil adalah Kota Surabaya, karena Kota Surabaya merupakan salah satu pusat ekonomi dan perdagangan di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam mengelola mobilitas penduduknya. Sistem transportasi umum, terutama layanan bus, menjadi tulang punggung untuk mengatasi kebutuhan transportasi harian penduduk. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya efisiensi dalam penjadwalan bus yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan ketidakpastian bagi para pengguna layanan tersebut. Sistem manajemen pengoperasian bus yang terintegrasi dengan TI diharapkan dapat menciptakan lingkungan transportasi yang lebih efisien dan ramah pengguna. Laporan ini menjelaskan langkah-langkah merancang tata kelola TI, termasuk analisis kebutuhan, desain infrastruktur TI, dan penerapan sistem penjadwal bus terintegrasi. Oleh karena itu, perancangan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya, sejalan dengan visi kota cerdas dan berkelanjutan. Untuk permasalahan masalah yang kami ambil di sini, yang pertama, bagaimana kurangnya efisiensi dalam penjadwalan bus pada sistem transportasi umum Kota Surabaya mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna angkutan umum. Yang kedua, apa saja dampak tingginya kemacetan, kurangnya keteraturan jadwal, dan pengelolaan armada yang tidak optimal terhadap kualitas layanan transportasi umum di Kota Surabaya. Yang ketiga, bagaimana perancangan tata kelola teknologi informasi dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan efisiensi, keteraturan, dan kualitas pelayanan transportasi umum, serta bagaimana kontribusinya terhadap visi Kota Surabaya sebagai kota cerdas dan berkelanjutan. Adapun batasan masalah di sini, yang pertama, penelitian ini hanya tingkat kemampuan atau capability level tata kelola teknologi informasi pada perancangan tata kelola teknologi informasi untuk optimasi penjadwalan bus, studi kasus pada sistem transportasi bus AKDP PO Tentrem. Yang kedua, framework yang digunakan untuk penelitian ini adalah COVID-5. Domain yang digunakan adalah APO untuk melakukan pengukuran pada layanan yang ada di PPSDM PO Tentrem. Selanjutnya tujuannya yang pertama adalah mengidentifikasi potensi perbaikan dan solusi yang dapat meningkatkan efisiensi penjadwalan bus untuk memberikan pengalaman yang lebih memuaskan bagi pengguna angkutan umum. Lalu untuk mengevaluasi pengaruh pengelolaan armada yang tidak optimal terhadap ketersediaan dan efisiensi pelayanan transportasi umum, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi umum secara keseluruhan. Yang ketiga, menilai kontribusi tata kelola teknologi informasi terhadap visi Kota Surabaya sebagai kota cerdas dan berkelanjutan, dengan menekankan aspek-aspek seperti efisiensi energi, pengurangan emisi, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu ada 5 manfaat. Yang pertama yaitu memberikan dasar untuk perbaikan sistem penjadwalan dengan teknologi informasi yang mendukung perbaikan kualitas hidup masyarakat. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan transportasi yang lebih efisien dan ramah pengguna. Yang selanjutnya itu bab 2, landasan teori. Di landasan teori tersebut yaitu ada studi literatur. Studi literatur yang relevan untuk perancangan tata kelola teknologi informasi dalam optimasi penjadwalan bus pada sistem transportasi bus AKDP PO Tantrem tidak ditemukan TI secara umum seperti analisis dan perancangan tata kelola TI menggunakan framework COVID-5 pada domain
align, plan, dan organize. Penilaian kematangan tata kelola TI pada layanan TI dan perancangan model tata kelola TI berbasis COVID 4.1 pada proses pengelolaan. Selain itu, terdapat juga studi literatur yang membahas audit tata kelola TI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten menggunakan framework COVID 2019. Studi literatur mengenai perancangan tata kelola teknologi informasi pada layanan TI secara umum telah menjadi fokus yang signifikan dalam penelitian terkini. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah analisis dan perancangan tata kelola TI dengan memanfaatkan kerangka kerja COVID-5, khususnya pada domain align, plan, dan organize. COVID-5 dikembangkan oleh ISAKA memberikan panduan struktur untuk mengelola dan mengoptimalkan proses TI dalam organisasi. Yang berikutnya ada dasar teori. Di dasar teori yaitu ada tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi sendiri itu merupakan suatu struktur dan proses yang saling berhubungan dengan mengarahkan dan mengendalikan pencapaian tujuan organisasi melalui penyeimbangan antara resiko dan manfaat dari teknologi informasi serta prosesnya. Tata kelola teknologi informasi adalah proses pemantauan dan pengarahan keputusan mengenai kemampuan teknologi informasi untuk memastikan nilai disampaikan kepada pemangku kepentingan utama organisasi. Tata kelola teknologi informasi adalah istilah luas yang berfokus pada departemen atau lingkungan TI yang memberikan nilai bisnis bagi perusahaan. Ini adalah seperangkat aturan, regulasi, dan kebijakan yang menciptakan dan memastikan pekerja Departemen TI yang terkendali. Hal ini juga memberikan metode untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kinerja TI dan hubungannya dengan pertumbuhan bisnis. Selain itu, dengan mengikuti dan menerapkan kerangka kerja manajemen TI seperti COVID, organisasi dapat memenuhi persyaratan peraturan dan mengurangi overhead TI sekaligus mencapai manfaat bisnis yang terukur. Manajemen TI mengelola dan mengoptimalkan TI dengan cara yang mendukung, melengkapi, atau memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Yang berikutnya yaitu ada perusahaan dalam mencapai tujuan mereka dalam tata kelola dan manajemen TI perusahaan. Sederhananya, COVID-5 memungkinkan TI untuk diatur dan dikelola secara holistik untuk seluruh perusahaan dengan mengambil tanggung jawab penuh dari bisnis end-to-end dan area fungsional TI dengan mempertimbangkan kepentingan pemangku, kepentingan internal dan eksternal yang terkait dengan TI. COVID-5 bersifat generik dan berguna untuk perusahaan dengan segala ukuran, baik komersial, nirlaba, atau di sektor publik. Lanjut. Kerangka kerja COVID-5 memiliki 5 prinsip ISAKA 2012, yaitu yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, yang kedua meliputi perusahaan secara end-to-end, yang ketiga menerapkan kerangka kerja tunggal dan terintegrasi
integras, yang keempat memungkinkan pendekatan holistik, yang kelima memisahkan tata kelola dari manajemen. Domain COVID. Berikut beberapa domain dari COVID-5 2012. Yang pertama ada Evaluate, Direct and Monitor atau EDM. Pada domain ini berisi tentang proses pengelolaan stakeholder, optimasi risiko dan sumber daya, dan nilai termasuk praktik implementasi, memiliki strategi dalam memberikan arahan dan monitor outcome. Yang kedua itu Align, Plan and Organize atau APO. Pada domain ini memberikan arahan Delivery Service and Support atau DSS dan Solution Delivery atau BAI yang berisikan taktik dan strategi. Yang ketiga itu Build, Acquire and Implement, yaitu BAI. Pada domain ini memberikan solusi yang dijadikan layanan dalam merealisasikan strategi dan solusi teknologi informasi. Harus diidentifikasi terlebih dahulu, diimplementasi, diintegrasi, dan dikembangkan pada proses bisnis, lalu memastikan bahwa solusi terus memenuhi tujuan bisnis. Yang keempat yaitu Deliver Service and Support, yaitu atau DSS. Pada domain DSS mempunyai fokus pada pengiriman data, layanan, dan dukungan yang diberikan untuk sistem informasi yang efektif dan efisien. Yang kelima yaitu Monitor, Evaluate, and Assess atau MEA. Domain MEA melakukan pengawasan terkait setiap proses guna memastikan berjalan dengan baiknya arahan yang telah diberikan. Setiap proses TI harus selalu dilakukan pengawasan agar kualitas dan kesesuaiannya selalu terjaga. Domain ini berfokus pada pengawasan, pengendalian internal, manajemen kinerja, dan memastikan ketaatan pada peraturan dan tata kelola. Untuk penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Fakri. Baik, untuk selanjutnya yaitu apa sih domain yang akan kami ambil dalam perancangan tata kelola teknologi informasi kali ini. Untuk domain yang kami ambil adalah domain APO atau dalam bahasa Indonesianya yaitu koordinasi, rencanakan, dan atur. COVID mencakup serangkaian proses dan kontrol yang membantu Anda merancang tata kelola TI untuk mengoptimalkan penjadwalan bus. Hal ini khususnya relevan untuk studi kasus sistem transportasi umum perkotaan seperti Surabaya. Berikut beberapa aspek praktik COVID APO 01 yang relevan. APO 01.01 merancang sistem manajemen untuk IT perusahaan, merancang sistem manajemen yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada APO 0102, mengkomunikasikan tujuan pengelolaan, arah, dan keputusan yang diambil. Selanjutnya ada APO 01.03, menerapkan proses manajemen untuk mendukung pencapaian tata kelola dan manajemen. Selanjutnya ada APO 01.04, mendefinisikan dan menerapkan struktur organisasi, menerapkan struktur organisasi internal dan tambahan yang diperlukan, misalnya komite, sesuai desain sistem manajemen, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada APO 01.05, menetapkan peran dan tanggung jawab. Tetapkan dan komunikasikan peran dan tanggung jawab untuk IT perusahaan, termasuk tingkat wewenang tanggung jawab dan akuntabilitas. Selanjutnya ada APO 0106, mengoptimalkan penempatan fungsi IT, posisikan kemampuan IT dalam keseluruhan struktur organisasi untuk mencerminkan kepentingan strategis dan ketergantungan operasional TI dalam perusahaan. Selanjutnya ada APO 01.07, mendefinisikan informasi atau data dan kepemilikan sistem. Tetapkan dan pertahankan tanggung jawab atas kepemilikan informasi atau data dan sistem informasi. Dan yang terakhir ada APO 01.08,
Menentukan target keterampilan dan kompetensi. Tentukan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pengelolaan yang relevan. Pada pembahasan 2.1.5 capability level, itu ada tingkat kemampuan atau capability adalah aturan seberapa baik proses dan sistem tata kelola yang manajemen berfungsi dan di mana hal tersebut dapat ditingkatkan untuk memenuhi tingkat yang diperlukan. Tingkat kapabilitas dapat diukur dengan menggunakan proses assessment model atau PAM. Kerangka kerja COVID-5 dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan berbagai proses TI. Berikut capability level pada COVID-5 untuk level 0, di situ ada incomplete proses yang belum lengkap, proses tidak dilaksanakan atau gagal mencapai tujuannya. Ada level selanjutnya ada level 1, performa proses. Proses dilakukan dan mencapai tujuan prosesnya. Selanjutnya ada level 2 atau manage proses, atau dalam bahasa Indonesianya adalah proses yang digunakan sekarang dan diimplementasikan, dikelola, dimonitor, dan disesuaikan, dan produk yang tepat dipertahankan dan juga dikendalikan. Ini dalam melaksanakan proses TI dan mencapai tujuan dilaksanakan secara terkelola dengan baik, sehingga dapat penilaian pelaksanaan dan pencapaian dilakukan dengan pengelolaan yang baik. Pengelolaan berupa proses perencanaan, implementasi, dan penyesuaian untuk atasan yang lebih baik lagi, yaitu PA 2.1 Performance Management dan PA 2.2 Work Product Management. Dan level 3 yaitu Enablis Proses yang dikelola sebelumnya pada level 2 kini diimplementasikan menggunakan proses yang mampu mencapai prosesnya. Selanjutnya ada level 4, predictable proses yang berjalan dan ditetapkan sekarang beroperasi dalam mendefinisikan batas untuk mencapai hasil prosesnya. Pada level 5 ada optimizing proses diprediksi dan dijelaskan sebelumnya pada level 4, terus ditingkatkan guna memenuhi tujuan bisnis yang relevan saat ini. Terdapat penilaian setiap level ISO atau EIC 15504 untuk menetapkan peringkat ke tingkat tahap beberapa tiap tujuan tercapai. Skala ini terdiri dari peringkat berikut. N atau not achieved, terdapat sedikit atau bahkan tidak ada bukti pencapaian atribut yang ditemukan dalam menilai proses. Pencapaian ini berkisar dari 0 sampai 15%. Selanjutnya ada B, partially achieved, terdapat beberapa bukti pendekatan dilakukan. Beberapa pencapaian dari proses yang ditetapkan dan beberapa aspek pencapaian atribut tidak diprediksi. Untuk pencapaiannya ada kurang dari 15 hingga 50%. Selanjutnya ada L, largely achieved, terdapat bukti pendekatan sistematis, pencapaian signifikan dari atribut yang terdefinisi dalam proses penilaian. Selanjutnya untuk pencapaiannya kurang dari 50% sampai 85%. Selanjutnya ada F, fully accept, terdapat bukti pendekatan lengkap dan sistematis. Pencapaiannya kurang dari 85% sampai 100%. Selanjutnya ada gap analisis gap dalam tata kelola teknologi informasi adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kemampuan yang dimiliki organisasi saat ini dan kemampuan yang diinginkan untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan dari analisis gap ini adalah untuk menentukan area yang perlu ditingkatkan atau diperbaikan untuk memperbaiki kematangan sistem teknologi informasi. Selanjutnya untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jati. Terima kasih. Selanjutnya ada RACICAR yaitu ada Respon Accountable Consultant Informant, adalah alat komunikasi dan manajemen proyek yang membantu menentukan, memperjelas peran tanggung jawab dalam proyek atau proses bisnis. Dewan organisasi berikut rincian dalam COVID-1 responsibel, yang kedua ada accountable, dan yang ketiga ada konsultan, dan keempat ada informat.
Selanjutnya akan membahas bab ketiga, itu metode penelitian. Yaitu yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Yang pertama penelitian skripsi, yaitu dengan perancangan tata kelola teknologi informasi untuk optimasi penjadwalan bus, studi kasus sistem transportasi bus AKDP PO Tentrem. Lokasi pada Terminal Arjosari dan Purabaya, tanggal 2 Januari sampai 29 Februari, alamat Jalan Raden Intan, Arjosari, Blimbing, Malang. Dan selanjutnya ada Kasihan Bungu Rasik, Catmaru, Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian, pada penelitian menulis memulai dengan mengidentifikasi masalah yang ada pada tata kelola teknologi informasi yang ada di terminal Surabaya dan Arjosari. Setelah hasil temukan, langkah selanjutnya ada penentuan domain yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Tentunya langkah terakhir ya adalah melakukan perhitungan material level sehingga dapat menghasilkan rekomendasi sesuai dengan hasil yang telah dianalisis. Yang ke-3.3 itu teknik pengumpulan data terdiri dari yang pertama ada studi literatur, yang kedua ada kuesioner, yang ketiga ada survei. Survei dibagi dua, yaitu survei pengguna, yaitu menanyakan pendapat dan pengalaman pengguna sistem transportasi umum terkait penjadwalan bus. Yang kedua ada survei operator bus, mendapatkan pandangan dari pihak pengoperasian bus terkait jadwalan dan kendala yang dihadapi. Selanjutnya ada teknik pengolahan data. Jadi teknik pengolahan data ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi pada perancangan tata kelola teknologi informasi untuk optimasi penjadwalan bus, studi kasus transportasi bus AKDP PO Tentrem. Dan untuk melakukan perhitungan tersebut menggunakan rumus bagi berikut. Yang pertama ada menghitung rekapitulasi jawaban responden dan normalisasi dari jawaban responden. Yaitu yang pertama ada rumus rata-rata konversi, yaitu R.K sama dengan NK per sigma PI, yaitu RRK rata-rata konversi dari jawaban responden, NK nilai konversi pada setiap pertanyaan yang terdiri dari satu untuk jawaban ya atau tidak, sigma PI jumlah pertanyaan untuk direspon jumlah pertanyaan per level 0 sampai 5. Yang kedua ada rumus normalisasi, yaitu N sama dengan sigma RK per sigma RKA. Yang selanjutnya ada rumus nilai normalisasi level, yaitu NL sama dengan N kali L. Dan selanjutnya ada menghitung nilai data domain capability level, yaitu rumus capability level pada setiap responden CLI sama dengan NL0 plus NL1, NL2, NL3, dan NL4. Yang selanjutnya ada rumus capability level secara keseluruhan untuk setiap proses C, yaitu CLA sigma CLI per sigma R. Selanjutnya ada menghitung nilai capability level saat ini, yaitu CCA sama dengan sigma CLA per sigma PO. Selanjutnya ada setelah dilakukan analisis capability level, maka dilakukan analisis kesenjangan melibatkan perbandingan tingkat kapabilitas saat ini dengan diharapkan tujuannya adalah memberikan pertimbangan untuk rekomendasi tanpa melebihi kemampuan instansi sehingga penelitian bisa memanfaatkan dengan cara menganalisa dan mengetahui adanya gap yang ada, sehingga ditentukan langkah-langkah yang harus dilakukan mengatasi gap tersebut. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.